Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan saya Yuda Islami Sulistia dalam tugas project 1 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan Project Base dengan dosen pengampu yakni Ibu Putri Lestari Lokoptasari Beluano. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai yang namanya dokumen analisis. Di sini juga saya membuat dalam bentuk file PDF. Pertama, kita akan bahas mengenai lingkungan operasi. Nah, di sini Mamikos atau studi kasus yang saya angkat pada tugas proyek ini menggunakan kerangka kerja yakni PHP dan JavaScript. Nah, yang kedua pada frameworknya untuk front-end-nya atau untuk tampilannya menggunakan Vue.js, dan untuk back-end-nya atau untuk olah datanya seperti itu menggunakan Laravel. Nah, yang kedua lingkungan operasi dalam mobile. Yang pertama untuk mamikos.com dapat di-download dalam versi Android Jelly Bean atau yang di atasnya sampai versi yang sekarang atau versi 10. Yang kedua ada iOS, itu support hingga iOS 11. Lalu untuk framework digunakan yakni React Native. Yang kedua, yang terakhir ialah bahasa pemrograman menggunakan JavaScript, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk database-nya menggunakan yang namanya PostgreSQL dan MySQL. Nah, lanjut bisa kita lihat di sini untuk lingkungan operasinya bisa dilihat dalam diagram di bawah ini. Ada web server, ada website, ada framework, ada database server, email hosting, dan web hosting, begitu. Nah, lanjut untuk domain model bisa kita lihat di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada yang namanya profile, yang namanya login pemilik kos, ada yang namanya kelas login pencari kos, ada yang namanya kelas kos, dan selebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya interaction view. Di sini juga sebuah diagram yang menunjukkan sesuatu alur kerja dari aplikasinya. Nah, lanjut untuk model management view. Di sini bisa kita lihat ada kelas login, ada kelas user. Bisa kita lihat apartemen, kos, lowongan kerja berhubungan dengan tambah iklan, dan untuk tagihan, booking, riwayat kos, voucher, dan verifikasi akun berhubungan dengan user, seperti itu. Nah, untuk physical view-nya itu ada komponen cari, database, dan komponen kos berhubungan langsung dengan interface-nya. Lalu ada komponen pencari kos, pemilik kos, dan transaksi. Nah, lanjut di sequence diagram. Di sini yang saya telah jelaskan pada sebelumnya, pada pencari kos ada juga bagian-bagian seperti menu utama, cari kos, daftar kos, informasi dan rute dan transaksi. Terus ada state machine view, lalu ada use case di sini juga, dan mungkin itu pada bagian yang namanya dokumen analisis. Jadi jika ada yang sangat kurang dalam dokumen ini, mohon bimbingannya dari Ibu, dan juga saya sendiri baru belajar mengenai yang namanya perancangan. Jadi untuk mengakhiri semua tugas-tugas proyek pertama, proyek kedua, ketiga, hingga yang terakhir ini, mudah-mudahan pembelajaran selama ini dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan Project Base dapat diimplementasikan di studi kasus lainnya, dan mungkin proyek-proyek kedepannya saya Yuda Islami dengan Stambuk 130 2017 0214